Perkenalkan, nama saya Ardan Al-Zufri dengan NPM 2022 61007 Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Nuku. Baik, di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas hukum Islam saya yang diberikan oleh dosen pengampun Bapak Muhammad Fazri, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu tentang hukum Islam. Pengertian hukum dan sumber hukum Islam. Menurut bahasa, hukum menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Contohnya menetapkan sifat panas pada api atau tidak menetapkannya. Menurut ahli usul fikih, hukum berarti kitab atau perintah Allah Subhanahu wa taala menuntut mukhalaf atau orang yang sesudah balik dan berakal sehat untuk memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi adanya yang lain, sah, batal, raksah atau kemudahan dan azimah. Hukum Islam yaitu tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Menurut Hasbi alaihissalam, hukum Islam segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikut sertakan sebuah syariat Islam yang ada, bahwasannya hukum Islam akan tetap hidup sesuai dengan undang-undang yang ada. Tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan pada umat itu sendiri. Fungsi hukum Islam yaitu di sini ada 4. Yang pertama, fungsi social engineering, aturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan untuk kemajuan umat. Yang kedua, tujuan agar dapat terrealisasikan siasah syariah dengan kanun dan undang-undang yang ada. 3. Perubahan menuju arah progres. 4. Terwujudnya kemaslahatan manusia, begitu juga dengan Tuhan. Karakteristik hukum Islam meliputi: yang pertama, dasar hukum Islam, wahyu ilahi. Yang kedua, hukum Islam bersifat komprehensif, meliputi akidah, syariah dan akhlak. Yang ketiga, moral dan akhlak, orientasi kolektif, halal dan haram. Yang keempat, memiliki dan memberikan sanksi pada pelanggar hukum Islam, sanksi berupa sanksi di dunia maupun di akhirat. Tujuan hukum Islam menurut Abu Zahro, yang pertama, menjadikan manusia bijaksana dan penuh kebajikan dalam menjalankan kehidupan serta bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, menegakkan suatu keadilan dari internal maupun eksternal. Agama Islam tidak pernah membedakan manusia dari segi suku, agama, keturunan kecuali takwa padanya. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan yang baik dan menjauhi hawa nafsu yang dapat menjadikan suatu kerugian untuk diri sendiri dan orang lain. Sumber hukum Islam, ad-dinul Islam atau agama yang sempurna. Dari kata ad-din bisa diartikan lebih dari sekedar agama. Islam adalah agama yang sempurna yang tentunya sudah memiliki aturan dan hukum yang harus dipatuhi. Setiap aturan dan hukum memiliki sumbernya sendiri, pedoman dan pelaksanaannya. Macam-macam sumber hukum Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan 2 hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis." Yang berikut Al-Quran, mashadar atau kata benda, kalam Allah Ta'ala diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya. Terminologi kata kerja qoro'a atau ra'aqo yang bermakna ta'ala. Terminologi kalam Allah Ta'ala diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya. Nama-nama Al-Quran, Alkitab atau Kitabullah, yaitu kitab suci sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Az-Zikir, yaitu pembeda. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang ketiga, Al-Furqan, yaitu lembaran-lembaran. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Yang keempat, As-Suhuf, yaitu lembaran-lembaran. Quran surat Al-Bayyinah ayat 2. Pokok ajaran isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Yang ketiga, hukum. Yang keempat, akhlak atau moral. Yang kelima, kisah-kisah umat terdahulu. Yang keenam, isyarat pengembangan iptek. Hadis artinya baru, tidak lama. Ucapan, pembicaraan dan cerita adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa takkir atau persetujuan Nabi Muhammad SAW serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bentuk-bentuk hadis. Yang pertama, hadis qauli, hadis yang berupa perkataan atau qauliyah. Contohnya sabda Nabi Muhammad SAW,
Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadis fili yang berupa perbuatan atau filiyah, yaitu perilaku Nabi Muhammad SAW seperti tata cara sholat, haji, puasa, dan lain sebagainya. Yang berikut hadis takriri, penetapan atau takriri atau penilaian Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang diucapkan atau dilakukan para sahabat, perkataan atau perbuatannya mereka tersebut diakui dan dibenarkannya oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis takriri, kami para sahabat melakukan sholat 2 rakaat sesudah terbenamnya matahari atau sebelum sholat maghrib. Rasulullah SAW terdiam ketika melihat apa yang kami lakukan. Beliau tidak menyuruh juga melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Ijtihad, kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijma, yang pertama berupaya atau tekad terhadap sesuatu. Yang kedua kesepakatan. Qiyas, menurut ulama ushul menerangkan sesuatu yang tidak ada naasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan naas. Qiyas, haram meminum khamar berdasarkan iliyat hukumnya atau memabukkan. Hukum taklif, menurut bahasa hukum pemberian beban, menurut istilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hukum tahlifi mengandung 4 hukum. Yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat haram. Baik, kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan adalah bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.